Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rida Yudia Pasha dengan NIM G00236160 dari kelompok B6. Di sini saya akan menjelaskan terkait kardiorespirasi, di mana nanti saya akan menjelaskan tentang faring, jantung, dan juga diafragma dan mediastinum. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan, faring, yang terdiri dari nasofaring, laringofaring, dan juga orofaring. Lalu jantung, nanti ada struktur interna, struktur eksterna, dan juga mekanisme katup jantung. Dan diafragma juga mediastinum. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang faring, di mana faring ini terdiri dari 3 bagian, yaitu nasofaring, laringofaring, dan juga orofaring. Nah, yang pertama ini ada nasofaring. Nasofaring ini terletak di antara VC1 sampai VC2, di mana dia berfungsi sebagai respirasi. Nah, nasofaring sendiri ini terletak di posterior kavum nasi dan keduanya dihubungkan oleh koana. Nah, untuk koana sendiri strukturnya terlihat dari orofaring ini, koana. Kemudian di nasofaring ini ada beberapa bangunan penting. Yang pertama yaitu optae atau Ostium pharyngeum tubae auditivae eustasii. Nah, optae ini merupakan pintu masuk tuba auditiva atau tuba eustasian yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Nah, yang kedua ada tonsila pharyngea yang ini. Nah, tonsila pharyngea atau adenoidea ini terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring, di mana nanti kalau pembesaran dari tonsila ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara, hidung, dan mempengaruhi pertumbuhan dari wajah. Nah, tonsila pharyngealis ini banyak terlihat pada anak-anak dan akan mengecil pada saat pubertas. Kemudian ada torus tubarius, ini yang terlihat dari sini juga, torus tubarius, merupakan peninggian di sebelah posterior dan superior optae. Nah, nih torus tubarius juga terlihat di sini. Kemudian ada torus levatorius. Torus levatorius ini merupakan peninggian di inferior optae yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Ini torus levatorius di sini. Nah, kemudian yang terakhir ada recessus pharyngeus. Nah, recessus pharyngeus ini terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai ke atap faring. Nah, jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa di recessus pharyngeus ini disebut sebagai tonsila tubaria. Kemudian saya akan menjelaskan tentang orofaring, di mana orofaring skeletopisnya terletak di bawah faring yang tadi nasofaring. Nah, orofaring sendiri ini terletak di VC2 sampai ke VC3. Yang bagian saya hijau-hijau ini. Nah, ini merupakan orofaring, di mana dia berfungsi untuk proses pencernaan. Nah, orofaring ini merupakan bagian faring yang terletak di bagian belakang kavum oris, dan keduanya dipisahkan oleh isthmus focium. Nah, di orofaring ini ada beberapa bangunan penting. Ada arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan juga vallecula epiglottica. Nah, yang pertama arcus palatoglossus. Nah, arcus palatoglossus ini merupakan suatu pelipatan mukosa di bagian anterior fossa tonsillaris. Nah, dia itu membentang dari palatum molar hingga ke tepi lingua. Terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Nah, arcus palatopharyngeus ini merupakan suatu pelipatan mukosa. Nah, arcus lalu kemudian ada arcus palatopharyngeus. Nah, arcus palatopharyngeus ini merupakan pelipatan mukosa di bagian posterior fossa tonsillaris. Nah, dia itu membentang dari palatum molar hingga ke dinding lateral faring. Terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Nah, ini arcus palatopharyngeus. Di sini. Nah, kemudian ada fossa tonsillaris. Fossa tonsillaris ini merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus, di mana fossa tonsillaris ini ditempati oleh tonsila palatina. Jadi ini tonsila palatina itu menempati si fossa tonsillaris. Kemudian bangunan terakhir ada
velacula epiglottica. Ini merupakan tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Nah, untuk orofaring sudah, kemudian laringofaring. Laringofaring merupakan kelanjutan dari si orofaring sendiri. Ini laringofaring. Nah, laringofaring ini skeletopisnya ada di VC3 sampai ke VC5, di mana ada dua bangunan penting di laringofaring, yaitu ada fossa piriformis dan aditus laringis. Nah, fossa piriformis sendiri terletak di kanan dan kiri dari laringofaring, di mana berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Nah, tadi kan kalau benda tumpul itu akan tertampung di vallecula epiglottica di orofaring. Nah, kalau benda tajamnya itu akan tertampung di fossa piriformis di bagian laringofaring. Nah, kemudian ada aditus laringis. Ini aditus laringis itu merupakan pintu masuk menuju laring, di mana terletak pada dinding anterior laringofaring. Nah, tadi sudah untuk laring dan bagian faring dan bagian-bagiannya. Kemudian lanjut ke jantung. Nah, di jantung ini saya akan membahas struktur interna, struktur eksternal jantung, dan juga mekanisme katup jantung. Yang pertama, struktur interna jantung itu ada atrium dextra dan ventricle dextra. Jadi saya akan membahas yang di kanan dulu, atrium dan ventricle. Nah, atrium dextra sendiri terdiri atas satu ruangan utama yang halus atau sinus vena cavae atau sinus venarum cavarum. Nah, ini bagian halusnya. Jadi ini itu terbentuk dari satu ruangan kecil yang kasar, di mana dia terbentuk dari musculus pectinati ini, musculus yang kasar-kasar ini, musculus pectinati, di bagian superior yang disebut auricula dextra. Nah, kedua ruangan ini dipisahkan oleh crista terminalis. Nih, crista terminalis pada bagian dalam, serta pada bagian luar akan membentuk suatu alur yang disebut sulcus terminalis. Nah, auricula dextra ini merupakan kantong otot yang berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextra. Lalu ada septum interatriale. Nah, septum interatriale ini memisahkan atrium kanan dan atrium kiri. Nah, pada saat fetus, pada sekat ini itu terdapat sebuah lubang, ada namanya foramen ovale. Nah, pada orang dewasa foramen ini akan mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis. Jadi dia akan menutup, terobliterasi menjadi fossa ovalis. Nah, setelah lahir, valvula foramis ovalis ini menutup foramen ovale yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah dari atrium kiri. Jadi dia itu terbentuk dari valvula foraminis ovalis. Kemudian ada limbus fossa ovalis, merupakan bagian pinggiran dari fossa ovalis. Limbus fossa ovalis. Lalu atrium dextra ini akan dihubungkan dengan ventriculus dextra, merupakan melalui ostium atrioventriculare dextra dan dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Nah, di ventricle ini merupakan muara dari pembuluh darah vena cava superior melalui ostium vena cava superior, lalu ada vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior yang terdapat valvula venae cavae inferioris atau valvula eustasii. Nah, namun katup ini itu tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Kemudian ada sinus coronarius. Nah, sinus coronarius ini melalui ostium sinus coronarii yang terdapat valvula sinus coronarii atau valvula TBC. Nah, ini juga tidak dapat menutup ostium. Kemudian ada vena cordis minimae yang melalui foramina venarum minimarum. Kemudian saya akan membahas ventricle dextra. Nah, ventricle dextra ini terdiri atas suatu ruangan dengan permukaan kasar yang tersusun dari rigi-rigi yang menonjol disebut trabecula carnae. Nah, di sini ada 3 jenis trabecula carnae. Ini trabecula carnae. Nah, trabecula carnae sendiri ini ada musculus papillaris. Nah, musculus papillaris ini dua ini, melekat di dinding ventrikel melalui basisnya. Jadi basisnya itu melekat pada dinding ventrikel.
Sedangkan bagian puncaknya dihubungkan melalui chorda tendinea. Ini chorda tendinea yang warna putih atau tali-tali fibrosa ini ke cuspis valvae tricuspidalis. Jadi ke kuspis-kuspisnya ini. Nah, muskulis papilaris dan chorda tendinea ini berperan dalam penutupan katup. Muskulis papilaris akan berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi, sehingga chorda tendineanya itu menegang dan menarik kedua kuspis secara bersamaan sehingga kuspis tertutup. Jadi chorda tendinea itu gampangnya tali yang menghubungkan si muskulis papilaris sama katup jantung gitu. Nah, jadi muskuli papilaris ini berperan penting dalam fungsi jantung normal, di mana dia membantu mencegah kebocoran melalui katup atrioventriculare yang menghalangi terjadinya regurgitasi aliran dari ventricle dexter kembali ke atrium dexter selama ventricle berkontraksi. Kemudian tadi kan trabecula ada 3. Yang kedua itu ada trabecula septomarginalis. Ini trabecula septomarginalis. Dia itu moderator band itu menyilang dari rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior. Dia itu hanya terdapat di ventrikel kanan atau ventrikel dextra. Nah, trabecula septomarginalis ini juga membawa fasciculus atrioventricularis crus dextrum atau bundle of His, sehingga dia itu berperan dalam sistema conduction cordis ventrikel kanan. Nah, rigi-rigi ini biasanya menonjol pada permukaan dalam. Lalu ada septum interventriculare. Nah, ini septum interventriculare merupakan bagian terakhir dari si trabecula carnae. Nah, septum interventriculare ini, septum interventriculare ini merupakan bagian tersendiri. Dia merupakan sekat antara ventrikel kiri dan juga ventrikel kanan. Jadi dia pembatas antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Lalu bangunan terakhir ada ostium truncipulmonalis, di mana dia menghubungkan dengan truncus pulmonalis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Lanjut. Kemudian tadi udah yang dextra, sekarang kita bahas yang sinistra, di mana masih sama ada atrium sinistra dan juga ventricle sinistra. Yang pertama kita bahas atrium sinistra. Nah, atrium sinistra sendiri itu terdiri dari sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra. Nah, ostium atrioventricularis sinistrum itu menghubungkan dengan ventriculus sinistra. Kemudian ada vena fossa ovalis dan valvular foramis ovale. Jadi ini, valvula foramis ovalis. Nah, atrium sinistra ini dimuarai oleh 2 vena pulmonalis dexter, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan juga 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Kemudian akan dibahas ventricle sinistra. Nah, ventricle sinistra sendiri ini merupakan pembentuk dari apex cordis atau puncak dari jantung. Nah, di ventricle sinistra ini miokardiumnya lebih tebal dibanding bagian-bagian jantung yang lain kayak tadi ventricle kanan, atrium kanan, dan juga atrium kiri. Jadi ventricle kiri ini di mana otot miokardnya lebih tebal dari yang lain. Nah, di sini tuh ada vestibulum aorta dan juga ostium aorta. Nah, ostium aorta ini menghubungkan dengan si aorta. Lalu kemudian ada musculus papillaris dan juga chorda tendinea yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta disebut vestibulum aorta. Nah, kenapa miokardium tadi lebih tebal dibanding yang kanan? Karena fungsinya itu kan untuk memompa melawan tekanan tinggi, yaitu memompa ke seluruh bagian tubuh. Nah, untuk struktur internalnya sudah selesai, kemudian ada struktur eksterna dari si jantung. Bentar, mohon maaf sebentar, tadi ada loading dari gambar-gambar yang sudah saya taruh di PPT.
Nah, saya lanjutkan untuk ke struktur eksternal jantung. Jadi, setiap jantung ini bisa diidentifikasi adanya apex atau puncak jantung yang tadi dibentuk oleh ventrikel kiri. Nah, ada basis dan juga 3 apex, basis dan juga 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis atau fasies anterior, ini fasies sternocostalis, fasies anterior. Kemudian ada fasies diafragmatica atau ini fasies diafragmatica dan juga fasies pulmonalis. Di mana fasies pulmonalis ini ada pulmonalis dexter, juga pulmonalis sinister. Nah, basisnya ini mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya ini mengarah ke panggul kiri. Jadi dia ini apexnya itu mengarah ke panggul kiri dan basisnya mengarah ke bahu bagian kanan. Nah, basis cordis ini atau basis jantung itu terdiri atas atrium dextra dan menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Nah, apex cordis sendiri mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Nah, yang pertama kan ada fasies sternocostalis nih. Fasies sternocostalis itu dibentuk oleh ventriculus dextra dan atrium dextra, yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis. Nah, pada pinggir kirinya itu juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Nah, fasies diafragmatica sendiri itu dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar di centrum tendineum diafragmatica. Nah, permukaan inferior atrium dextra ini bermuara ke vena cava inferior yang juga membentuk dari fasies diafragmatica ini. Kemudian ada fasies pulmonalis. Ini fasies pulmonalis. Ini tuh dibentuk dari ventriculus sinistra yang membentuk impresio kardiaka pada fasies medialis pulmo sinistra dan atrium dextra untuk pulmo dextra. Nah, batas-batas jantung sendiri di bagian kanan itu dibatasi oleh vena cava superior, atrium kanan, dan juga vena cava inferior. Kemudian di bagian kiri itu ada ujung ventrikel kiri, di bagian anteriornya ada atrium kanan, ventrikel kanan, dan juga sebagian kecil ventrikel kiri. Di posteriornya ada atrium kiri dan 4 vena pulmonalis. Di inferiornya ada ventrikel kanan yang terletak hampir horizontal sepanjang diafragma sampai ke apex jantung. Kemudian di superiornya itu ada appendix dari atrium kiri. Nah, kemudian kalau kita udah bahas batas-batas sama fasies-fasiesnya, kita bakal bahas skeleton cordis. Nah, skeleton cordis ini berfungsi sebagai tempat melekatnya miokardium atau juga sebagai kerangka dari jantung itu sendiri. Nah, tempat ini juga sebagai tempat perlekatan kuspis atau katup jantung. Juga sebagai isolator impuls antara atrium dan juga ventricle, di mana skeleton cordis itu terdiri dari annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan juga septum septum. Ada 3 septum, septum interventriculare, septum interatriale, dan juga atrioventricular. Nah, skeleton cordis sendiri kan tadi ada annulus fibrosus sama trigonum fibrosum. Jadi annulus fibrosum itu merupakan 4 cincin fibrosa, ini yang cincin-cincinnya ini, yang mengelilingi 2 ostium atrioventriculare, orificium aortae, dan juga orificium truncus pulmonalis. Nah, annulus atrioventricularis dextra itu berada di sekitar valva tricuspidalis. Jadi, annulus atrioventricularis dextra ini berada di sekitar valva tricuspid. Lalu ada annulus atrioventricularis sinistra yang berada di sekitar valva mitralis atau katup mitral. Kemudian ada
Annulus fibrosus valva aorta atau cincin aorta berada di sekitar katup aorta. Kemudian ada annulus valva trunci pulmonalis atau cincin pulmoner, dia berada di sekitar valva pulmonalis. Nah, kemudian ada trigonum fibrosum, merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus-anulus tadi. Nah, trigonum fibrosum destra ini di antara anulus fibrosus, valva aorta, dan anulus atrioventriculare dextra. Kemudian trigonum fibrosum sinistra itu berada di antara anulus fibrosus, valva aorta, dan anulus atrioventriculare sinistra. Nah, untuk skeleton cordis itu udah selesai. Kemudian kita akan membahas tentang diafragma, tentang mekanisme penutupan katup jantung. Nah, untuk katup jantung sendiri kan kayak yang udah kita ketahui tadi, ada beberapa katup jantung, yaitu ada katup atrioventriculare yang dextra, katup atrioventriculare sinistra, ada katup aorta dan juga katup pulmoner. Nah, di sini tuh katup atrioventriculare dextra atau tricuspid. Di sini ada katup atrioventriculare sinistra atau katup bicuspid. Nah, ini merupakan bentukan dari aortik atau katup aorta dan juga katup pulmoner. Nah, gimana sih mekanisme katup jantung itu? Yang pertama, mekanisme katup atrioventrikular. Ada yang kanan dan juga ada yang kiri. Nah, gimana sih caranya? Jadi ventricle itu relaksasi atau tekanan dalam ventrikelnya itu rendah. Jadi kuspisnya itu tergantung lemas. Kedua valva atrioventricularisnya terbuka, darahnya masuk ke ventrikel, darah di ventrikel penuh, terus katupnya itu terdorong oleh aliran darah dan kemudian tertutup. Nah, chorda tendinea sama musculus papillaris ini menegang. Udah deh. Terus ada mekanisme katup pulmonal. Jadi ini katup pulmonal. Jadi selama sistol itu tekanan aliran darah akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Nah, kadang-kadang darah itu akan mengisi sinus pulmonal dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup si katup pulmonal itu sendiri. Kemudian ada mekanisme si katup aorta. Nah, jadi katup aorta ini memiliki struktur unik, yaitu ada bukaan arteri koroner di dalam sinus si aorta atau arteri koroner. Nah, arteri koroner ini merupakan arteri yang memvaskularisasi jantung. Nah, arteri koroner itu ada di dalam si sinus aorta. Jadi nih, ostium arteria coronaria dextra. Nah, ini arteri koronaria sinistranya dari sini. Ini arteri koronaria dextra dari sini. Jadi ini ostium arteria coronaria dextra, ini ostium arteria coronaria sinistra. Nah, pengisian sinus itu hanya terjadi pada akhir sistol atau saat kontraksi ventrikel, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol atau saat ventrikel relaksasi dan juga atriumnya berkontraksi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang mekanisme yang ini. Jadi yang pertama itu ada fase late diastole atau passive filling selama ventrikular dan atrial diastole. Kemudian ada fase atrial systole atau atrial kontraksi atrial. Terus ada isovolumetric ventricular contraction, ada ventricular ejection, dan juga isovolumetric ventricular relaxation. Jadi fase yang pertama itu atau yang disebut juga late diastole itu semua chamber dari atrium sama ventrikelnya itu relaksasi sehingga darah masuk ke vena cava superior sama vena cava inferior ke dalam atrium, di mana darah yang baru masuk ke atrium ini langsung mengalir ke ventrikel secara pasif. Jadi tidak perlu menunggu atriumnya berkontraksi.
Kemudian ada fase sistol atrium. Jadi atrial contraction atau atrial systole, di mana atriumnya itu berkontraksi dan darah di atrium tinggal 20%. Semua darah sisanya itu semua sisa darah masuk ke ventricle. Jadi 20% yang dari sini dipompa semua untuk masuk ke ventricle. Kemudian ada fase isovolumetric ventricle contraction, di mana merupakan tahap awal kontraksi ventricle, di mana darah di ventricle itu udah penuh dan mendorong darah, tapi darahnya itu belum keluar, tapi dia bakal menutup si katup atrioventrikular, si trikuspid sama bikuspid ini ketutup. Nah, tapi katup semilunarnya itu atau katup pulmonal sama katup aortanya ini belum terbuka karena tekanannya itu belum cukup kuat. Jadi dia tekanan dari darah yang dapat menutup si katup trikuspid sama bikuspidnya doang. Kemudian ada fase ventricular ejection atau ini itu nanti darahnya bakal keluar dari si katup pulmonal sama katup aorta, di mana kontraksi ventrikelnya ini udah cukup kuat sehingga katupnya itu terbuka. Nah, darahnya itu keluar dari si ventricle. Kemudian ada fase isovolumic ventricular relaxation, di mana ventrikelnya itu berelaksasi, katup AV-nya tertutup, dan meskipun tekanan ventrikelnya turun itu masih bisa lebih tinggi daripada atrium, sehingga darah masuk lagi secara pasif dan katup semilunarnya tertutup. Jadi dia ketutup tapi darahnya masuk secara pasif ke dalam si atrium. Kemudian saya akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu diafragma et mediastinum. Nah, diafragma et mediastinum sendiri, ya ini diafragma, ini mediastinum ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang diafragma. Nah, diafragma sendiri ini merupakan pembatas antara kavitas torakis dan kavitas abdominis. Jadi dia pembatas antara rongga dada dan juga rongga perut. Gampangnya gitu. Di mana dia memiliki dua bagian, yaitu pars muscularis, bagian perifer. Ini pars muscularis yang terdiri, namanya juga muscularis, berarti otot. Di mana nanti pars muscularis sendiri ada pars sternalis, costalis, sama lumbalis. Ini pars jadi ini pars-parsnya ini, pars lumbalis, ada pars sternalis, pars costalis, itu. Nah, jadi terus ada juga tadi kan ada bagian perifer di mana pars muscularis, kemudian ada bagian tengahnya itu centrum tendineum yang warna putih-putih ini. Itu centrum tendineum. Nah, pars muscularis sendiri itu kan tadi ada tiga bagian lagi kan, ada pars sternalis, pars costalis, sama pars lumbalis ini. 1, 2, 3. Nah, pars sternalis. Jadi mulai dari pars sternalis, mana pars sternalis? Nah, nih, pars sternalis sendiri itu merupakan trigonum sternocostale larebi, dilewati arteri vena epigastrika superior dan juga vasa limfatika, di mana itu merupakan tempat lemah locus minimalis resistensi, di mana dia itu bisa terjadi si hernia diafragmatika karena tekanannya lemah atau tempatnya lemah, jadi dia itu bisa jadi hernia di diafragma. Nah, kemudian ada pars costalis, di mana pars costalis sendiri ini berbentuk kubah di diafragma. Nih, pars costalis nih kayak kubah. Kemudian ada pars lumbalis. Pars lumbalis itu ada arcus lumbosacralis medialis atau ligamentum arcuatum mediale, dan merupakan penebalan fascia musculus psoas major, dan juga arcus lumbosacralis lateralis atau ligamentum arcuatum laterale yang merupakan penebalan dari fascia musculus quadratus lumborum. Nah, bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebrae lumbalis ini membentuk dua crura muskuler, yaitu crus dextrum dan juga crus sinistrum, di mana batas medial kedua crura akan menyatu dan membentuk ligamentum arcuatum medianum di ventral aorta yang membentuk
hiatus aorticus. Jadi ini bakal kebentuk si hiatus aorticus ini. Nah, pars diafragmatika yang meletak pada kosta ke-11 dan juga 12 ini seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit yang disebut sebagai trigonum lumbokostale Bosdalecki yang merupakan locus minoris resistensi. Kemudian di sentrum tendineumnya sendiri itu ada hiatus aorticus. Nih, hiatus aorticus yang setinggi VTH ke-12, di mana hiatus aorticus dilalui oleh aorta, hiatus aorticus, ductus thoracicus, dan juga vena azygos dan hemiazygos. Nih vena azygos, nih vena hemiazygos. Nah, kemudian ada hiatus esophagus. Nah, hiatus esophagus ini setinggi VTH ke-10, di mana dilalui oleh esophagus. Ini hiatus esophagus yang dilalui esophagus, nevi vagi, dan juga ramus esophagei, arteri gastrika sinistra. Kemudian ada foramen vena cava morgagni, yang ini, yang gede, di mana dia itu setinggi VTH ke-8 yang dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan juga vasa lymphatica. Kemudian ada trigonum sternocostale atau lare yang dilalui oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa lymphatica. Di mana diafragma ini divaskularisasi oleh arteri venica inferior, arteri venica superior, arteri pericardiofrenica, arteri musculofrenica, dan juga drainase vena di paralel sama arterinya. Dan diinervasi oleh nervus phrenicus dari nervus spinalis C3 sampai dengan C5. Oke, jadi ini nih diafragma kalau dilihat dari depan. Kemudian yang terakhir ada mediastinum. Nah, mediastinum sendiri ini merupakan rongga di antara paru-paru kanan dan juga kiri yang berisi jantung, aorta, dan juga arteri besar, pembuluh darah vena besar, trakea, kelenjar timus, saraf, jaringan ikat, kelenjar getah bening, sama saluran-salurannya. Di mana dia merupakan sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis atau pertemuan antara manubrium dan corpus sterni. Nih, angulus sternalis sampai ke diskus intervertebralis antara VTH ke-4 sampai dengan 5. Nah, nih. Nah, mediastinum sendiri ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada mediastinum superior, ini superior. Terus ada mediastinum inferior, di mana mediastinum inferior ini bakalan dibagi jadi 3 lagi, inferior anterior, inferior media, dan juga inferior posterior. Nah, jadi yang pertama mediastinum superior. Mediastinum superior ini membentang dari apertura superior toraks sampai ke transverse thoracic plane yang termasuk angulus sternalis antara VTH ke-4 dan atau 5. Di mana dia itu bakalan ada isinya itu timus, trakea, esophagus, arcus aorta sama 3 cabang-cabang besarnya, vena brachiocephalica dextra dan sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrens, nervus phrenici, ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya, pembuluh darah kecil, dan juga pembuluh limfe. Nah, kemudian ada mediastinum inferior. Dia itu membentang dari transverse thoracic plane sampai ke diafragma. Ini diafragmanya, dia membentang dari sini ke sini. Nah, yang pertama ada mediastinum inferior anterior. Inferior anterior yang hijaunya lebih gelap. Dia itu terletak di anterior pericardium, di posterior sternum dan musculus transversus thoracis, di mana dia berisi sisa timus, nodi limfatiki, lemak, dan juga jaringan ikat longgar. Kemudian ada mediastinum inferior media, di mana dia itu terletak, namanya media berarti di tengah-tengah, di antara cavitas pleura dextra sama sinistra, di mana dia bakalan berisi jantung,
perikardium, nervus phrenikus, pangkal aorta, arteri dan vena pulmonalis, vena cava, dan bronki primari. Kemudian yang terakhir ada mediastinum posterior, inferior posterior, di mana dia terletak di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis, di mana dia bakalan berisi esofagus, aorta thoracica, vena azygos, vena hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan juga nervus splanchnicus. Ini nih, di mediastinum tadi. Cing, cing, cing. Sudah deh selesai. Karena pembahasan sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di blog selanjutnya.